Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Sita Sunaria dengan NIM 23671724. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum pompa seri paralel. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi dari praktikum pompa seri paralel. Tujuan umum dari praktikum ini adalah untuk memahami prinsip kerja pompa sentrifugal, kedua, mengetahui parameter yang mempengaruhi kinerja pompa, ketiga, mengetahui heat, debit, daya pompa, dan efisiensi pompa, dan keempat, itu memahami hubungan energi masuk dan energi keluar pada pompa. Nah, pompa sentrifugal ini sendiri merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan suatu fluida dari tempat bertekanan rendah ke tempat bertekanan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari impeller yang berputar. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa potensi bahaya yang dapat terjadi ketika melakukan praktikum dari pompa sentrifugal ini. Satu diantaranya itu bahaya dalam listrik. Pompa digerakkan oleh motor listrik sehingga terdapat risiko terjadi sengatan listrik. Maka dari itu pencegahannya itu dengan memastikan tangan tidak basah saat menyentuh panel, dan yang kedua itu periksa kabel dan sambungan listrik sebelum melakukan praktikum. Yang kedua itu bahaya dalam mekanis. Impeller dan poros pompa berputar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, maka dari itu pencegahannya dengan jangan menyentuh bagian yang berputar dan memastikan pelindung mesin itu terpasang dengan baik. Yang ketiga itu bahaya dengan tekanan fluida. Air dalam sistem dapat memiliki tekanan yang cukup tinggi. Maka pencegahannya dengan memastikan semua valve dan sambungan pipa terpasang dengan baik dan jangan membuka sambungan saat pompa beroperasi. Nah, pompa sentrifugal bekerja dengan mengubah energi mekanik dari motor menjadi energi fluida. Secara umum, komponen utama pompa sentrifugal itu terdiri dari yang pertama, motor listrik berfungsi sebagai sumber energi untuk memutar pompa. Yang kedua itu poros atau shaft yang berguna untuk menghubungkan motor dengan impeller. Yang ketiga itu impeller, merupakan komponen yang berputar yang memiliki sudu-sudu. Dan selanjutnya itu ada casing atau rumah pompa yang berfungsi sebagai tempat aliran dari fluida. Terus yang kelima ada pipa masuk atau suction pipe yang bisa dibilang itu merupakan tempat masuknya fluida ke pompa. Yang keenam ada pipa keluar atau discharge pipe yang dimana itu tempat keluarnya fluida dari pompa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja pompa. Prinsip kerja pompa sentrifugal adalah sebagai berikut. Satu itu motor listrik memutar poros pompa. Yang kedua, poros memutar impeller yang berada di dalam casing. Yang ketiga itu fluida masuk melalui bagian tengah impeller. Yang keempat itu karena impeller berputar maka fluida ini mengalami gaya sentrifugal. Nah, yang kelima itu fluida terdorong menuju bagian luar impeller. Yang keenam, maka dari itu kecepatan fluida akan meningkat dan kemudian diubah menjadi tekanan di dalam casing. Dan selanjutnya fluida kemudian keluar melalui pipa discharge. Dengan proses tersebut pompa dapat menaikkan tekanan dan memindahkan air dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mekanisme yang terjadi pada energi dari suatu pompa. Nah, pertama itu dimulai dari energi masuk, di mana energi listrik dari motor akan berubah menjadi energi mekanik pada poros atau shaft. Nah, energi di dalam pompa, di mana energi mekanik akan menjadi energi kinetik fluida akibat putarannya impeller. Yang selanjutnya itu energi keluar, di mana energi kinetik akan berubah menjadi energi tekanan fluida atau heat. Nah, dengan demikian pompa berfungsi sebagai alat yang mengkonversikan energi dari energi mekanik menjadi energi fluida. Pada praktikum pompa sentrifugal terdapat beberapa parameter yang dapat diukur, yaitu satu debit aliran atau Q.
Debit aliran merupakan volume fluida yang mengalir persatuan waktu. Dengan rumusnya itu Q sama dengan V per T, yang dimana Q merupakan debit dengan satuan meter kubik per second, dan V volume air, dan T itu waktu atau second. Debit menunjukkan berapa banyak air yang dipindahkan pompa. Yang kedua itu heat pompa atau H. Heat merupakan energi persatuan berat fluida yang diberikan oleh pompa. Heat ini dapat dihitung dari perbedaan tekanan antara sisi masuk dan keluar pompa. Semakin besar heat, maka kemampuan pompa untuk menaikkan tekanan fluida itu semakin besar. Yang ketiga ada daya pompa atau power. Daya pompa menunjukkan energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan fluida. Nah, dari ini rumusnya itu merupakan P sama dengan Rho kali G kali Q kali H. Dengan P ini merupakan daya pompa, Rho merupakan massa jenis fluida, G merupakan percepatan dari gravitasi, dan yang terakhir itu Q merupakan debit, dan H merupakan heat. Nah, selanjutnya itu ada efisiensi pompa. Efisiensi ini menunjukkan seberapa baik pompa mengubah energi mekanik menjadi energi fluida. Nah, dari efisiensi ini memiliki rumus yang dimana rumusnya efisiensi sama dengan P out per P in kali 100%. Nah, dimana P out merupakan daya fluida, P in merupakan daya motor. Semakin besar efisiensi, maka pompa dapat bekerja semakin baik dan kehilangan energinya itu semakin kecil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antar variabel antar parameter tersebut. Nah, di mana jika debit meningkat, maka daya pompa juga akan meningkat. Dan jika heat meningkat, maka energi yang diberikan pompa juga meningkat. Dan efisiensi pompa itu dipengaruhi oleh suatu kondisi operasi dan desain pompa. Nah, dengan mengukur parameter tersebut, kita dapat menentukan performa atau prestasi dari pompa sentrifugal sendiri. Sekian dari pemaparan dari materi saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.